Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya yang tiada terhingga, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan untuk bertemu melalui tayangan yang insya Allah penuh manfaat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di antara umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan serta kasih sayang Allah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tema yang sederhana akan tetapi sangat penting untuk diamalkan, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ini dipilih karena rasa syukur seringkali terlupakan dalam keseharian kita. Banyak di antara manusia yang sibuk mengejar sesuatu yang belum mereka miliki, sampai pada akhirnya mereka lupa untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan. Padahal kunci dari ketenangan hati bukan terletak pada seberapa banyak harta atau jabatan yang kita punya, akan tetapi pada sejauh mana kita bisa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Al-Quran dengan tegas mengingatkan kita pentingnya syukur dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Akan tetapi, jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku pasti sangat berat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat tersebut menegaskan bahwa syukur memiliki dua manfaat sekaligus, yaitu menjadi sebab bertambahnya nikmat dan juga menumbuhkan ketenangan dalam hati. Ketenangan dalam hati di sini muncul karena seseorang yang senantiasa bersyukur, ia akan selalu mengingat dan memuji Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 28 yang artinya hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Dengan demikian, semakin seseorang membiasakan diri untuk bersyukur, maka semakin besar peluangnya untuk mendapatkan limpahan nikmat dan keberkahan dalam hidupnya. Akan tetapi, jika seseorang mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka ia justru akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hakikat syukur sejatinya tidak hanya terbatas pada ucapan alhamdulillah. Ucapan tersebut memang merupakan salah satu bentuk syukur, yaitu syukur melalui lisan. Namun masih terdapat dua syukur lain yang tidak kalah penting, yaitu syukur dengan hati dan syukur melalui perbuatan. Syukur dengan hati berarti menyadari bahwa nikmat yang dimiliki itu berasal dari Allah. Tanpa adanya kesadaran tersebut, maka ucapan alhamdulillah hanya menjadi formalitas semata, bukan dinamakan syukur yang sesungguhnya. Adapun syukur melalui perbuatan berarti memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan untuk hal-hal yang bermanfaat serta diridhoinya. Sebagai contoh, nikmat kesehatan digunakan untuk bekerja dan belajar sungguh-sungguh. Nikmat ilmu sebaiknya tidak disimpan untuk diri sendiri, akan tetapi diamalkan dan dibagikan kepada orang lain.
Begitu pula nikmat harta, sebaiknya tidak digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, akan tetapi dimanfaatkan juga untuk menolong orang yang membutuhkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bagi generasi muda, syukur sangatlah penting karena masa muda merupakan fase penuh peluang sekaligus tantangan. Nikmat berupa kesehatan, tenaga, waktu akan menjadi sia-sia jika tidak digunakan dengan baik. Bahkan dapat berujung dengan yang namanya kufur nikmat. Sebagai contoh, waktu luang habis begitu saja hanya untuk scroll media sosial tanpa arah dan tujuan yang jelas. Sebaliknya, jika seseorang generasi muda tersebut memanfaatkan waktunya untuk belajar, berkreasi, dan berbuat kebaikan, maka itulah yang disebut dengan syukur sesungguhnya. Syukur memiliki relevansi yang besar di era modern ini. Banyak orang yang merasa kurang puas dengan hidupnya karena terbiasa membandingkan dirinya dengan orang lain melalui media sosial. Padahal apa yang tampak di layar belum tentu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Dalam kondisi seperti ini, syukur memiliki peran sebagai pengendali diri untuk membantu kita agar lebih menerima keadaan, menghargai nikmat yang dimiliki, serta tetap bersemangat dalam berusaha tanpa diliputi rasa iri terhadap orang lain. Sebagai penutup, marilah kita mulai membiasakan diri untuk mensyukuri nikmat Allah melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika bangun tidur, ucapan Alhamdulillah sebagai tanda syukur atas kesempatan hidup yang telah diberikan. Saat makan, ucapan Alhamdulillah sebagai wujud syukur atas rezeki yang telah diberikan. Memanfaatkan nikmat waktu, sehat, dan ilmu untuk melakukan hal-hal yang membawa pada kebaikan. Jika sikap syukur telah menjadi kebiasaan, maka janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 akan kita peroleh, yaitu nikmat yang senantiasa bertambah dan juga menghadirkan ketenangan dalam hati. Demikian uraian tentang bersyukur yang dapat disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi renungan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian saudara-saudaraku yang telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.